Melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan konduksi panas. Kasus-kasus konduksi panas yang melalui bidang seperti dinding rumah, kaca pada jendela, plat logam bagian bawah setrika, pipa uap, elemen bahan bakar nuklir yang berbentuk silinder, kabel listrik, dinding tangki berbentuk bola, atau bola logam yang sedang didinginkan atau dikeraskan, dapat dianggap mendekati satu dimensi. Karena konduksi panas pada geometri ini dominan dalam satu arah dan dapat diabaikan pada arah lainnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan menurunkan persamaan konduksi panas satu dimensi dalam koordinat Kartesian, silinder, dan bola. Untuk menurunkan persamaan konduksi panas satu dimensi dalam koordinat Kartesian, kita misalkan sebuah elemen tipis dengan ketebalan X dalam sebuah dinding datar besar, seperti pada gambar. Jika diketahui densitas dinding adalah ρ, panas spesifiknya adalah C, dan luas dinding yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas adalah A. Maka kesetimbangan energi pada elemen tipis ini selama selang waktu T dapat dinyatakan sesuai persamaan ini. Di mana Q.X adalah laju perpindahan panas pada sisi kiri elemen, Q.X min delta X adalah laju perpindahan panas pada sisi kanan elemen, E.Gen adalah laju pembangkitan panas dalam elemen, dan delta E per delta T adalah laju perubahan energi dari elemen. Dengan melakukan substitusi persamaan pembangkitan panas dan laju perubahan energi, maka akan diperoleh persamaan ini. Persamaan ini, selanjutnya dibagi dengan akali delta X untuk masing-masing sisi kiri dan kanan, sehingga menghasilkan persamaan ini. Hasil ini kemudian diambil limit mendekati 0 untuk delta X dan delta T, sehingga diperoleh persamaan umum konduksi panas satu dimensi sesuai pada gambar. Persamaan umum konduksi panas satu dimensi dapat menjadi 5 bentuk yang lebih sederhana, antara lain. 1. Jika nilai konduktivitas panas bervariasi. 2. Jika nilai konduktivitas panas konstan. 3. Jika kasus perpindahan panas dalam kondisi tunak atau steady. 4. Jika kasus perpindahan panas dalam kondisi tak tunak atau transient dan melibatkan pembangkitan panas. 5. Jika kasus perpindahan panas dalam kondisi tunak atau steady, tanpa melibatkan pembangkitan panas. Dengan menggunakan cara yang sama seperti pada penurunan persamaan konduksi pada koordinat Kartesian, maka kita dapat menghasilkan persamaan umum konduksi satu dimensi untuk koordinat silinder dan koordinat bola sesuai pada gambar berikut. Perbedaan mendasar dari persamaan konduksi satu dimensi antara koordinat Kartesian dengan koordinat silinder dan bola adalah terletak pada arah perpindahan panas dan luas penampang tegak lurus terhadap arah perpindahan panasnya. Pada koordinat silinder, arah perpindahan panasnya pada arah radial atau radius silinder dan luas penampangnya diwakili oleh luas selimut silinder. Sedangkan pada koordinat bola, arah perpindahan panasnya juga pada arah radial, namun luas penampangnya diwakili oleh luas kulit bola. Pada kasus konduksi panas satu dimensi, kita mengasumsikan bahwa konduksi panas pada arah lainnya dapat diabaikan. Sebagian besar kasus perpindahan panas yang ditemui dapat diasumsikan sebagai kasus satu dimensi. Akan tetapi, hal ini tidak selalu berlaku, dan terkadang kita perlu mempertimbangkan perpindahan panas dalam arah lainnya. Dalam kasus seperti ini, konduksi panas disebut sebagai kasus multidimensi. Persamaan konduksi multidimensi dapat kita peroleh melalui pengembangan persamaan konduksi panas satu dimensi pada koordinat Kartesian, silinder, dan bola. Dengan cara yang sama seperti pada kasus konduksi satu dimensi, kita akan memperoleh bentuk persamaan umum dan bentuk sederhana dari persamaan konduksi multidimensi untuk koordinat Kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola sesuai pada gambar berikut. Persamaan konduksi panas, kita peroleh dengan menerapkan kesetimbangan energi pada elemen diferensial di dalam medium,
dan persamaan tersebut tetap sama apapun kondisi termal pada permukaan medium. Artinya, persamaan diferensial tersebut tidak mencakup informasi terkait kondisi di permukaan medium, seperti temperatur permukaan atau fluks panas. Seperti diketahui bahwa, fluks panas dan distribusi temperatur dalam suatu medium, tergantung pada kondisi di permukaannya, dan deskripsi kasus perpindahan panas dalam medium, tidak lengkap tanpa diketahui mengenai kondisi termal di permukaan medium. Ekspresi matematis dari kondisi termal ini dikenal dengan kondisi batas. Dari sudut pandang matematis, menyelesaikan persamaan diferensial pada dasarnya adalah proses menghilangkan turunan, atau proses integrasi, sehingga solusi dari persamaan diferensial biasanya melibatkan konstanta-konstanta sembarang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan solusi khusus untuk suatu kasus, kita perlu menentukan beberapa kondisi untuk menghasilkan nilai unik untuk konstanta-konstanta tersebut. Namun, karena persamaan diferensial tidak memiliki tempat untuk kondisi ini, maka kita perlu menyediakannya secara terpisah dalam bentuk kondisi batas atau kondisi awal. Distribusi temperatur dalam suatu medium tergantung pada kondisi di batas medium tersebut, serta mekanisme perpindahan panas di dalam medium. Untuk mendeskripsikan suatu kasus perpindahan panas secara lengkap, dua kondisi batas harus diberikan untuk setiap arah dalam sistem koordinat di mana perpindahan panas terjadi. Oleh karena itu, untuk kasus satu dimensi, diperlukan dua kondisi batas. Untuk kasus dua dimensi, diperlukan 4 kondisi batas. Untuk kasus 3 dimensi, diperlukan 6 kondisi batas dan seterusnya. Persamaan konduksi panas adalah persamaan orde 2 yang melibatkan turunan kedua terhadap variabel ruang dalam semua arah, di mana konduksi panas terjadi. Solusi umum dari persamaan diferensial linear orde 2 melibatkan dua konstanta sembarang untuk setiap arah. Artinya, jumlah kondisi batas yang perlu ditentukan dalam suatu arah, sama dengan orde persamaan diferensial pada arah tersebut. Temperatur pada titik tertentu dan pada waktu tertentu, juga tergantung pada kondisi awal proses konduksi panas. Kondisi semacam ini, biasanya ditentukan pada waktu T sama dengan 0, atau disebut sebagai kondisi awal. Hanya dibutuhkan satu kondisi awal untuk kasus konduksi panas, karena persamaan konduksi adalah persamaan orde 1 dalam waktu yang melibatkan turunan pertama temperatur terhadap waktu. Ada beberapa kondisi batas yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial konduksi panas, antara lain. 1. Kondisi batas temperatur tertentu. 2. Kondisi batas fluks panas tertentu. 3. Kondisi batas konveksi. 4. Kondisi batas radiasi. 5. Kondisi batas pertemuan atau interface. Pada kondisi batas temperatur tertentu dan kondisi batas fluks panas tertentu, nilai temperatur dan fluks panas diketahui pada lokasi dan waktu tertentu. Khusus untuk kondisi batas fluks panas tertentu, terdapat dua kondisi batas spesial, yaitu 1. Kondisi batas fluks panas bernilai 0 pada sisi medium, atau disebut kondisi batas isolasi. 2. Kondisi batas fluks panas bernilai 0 pada simetri medium, atau disebut kondisi batas simetri. Kondisi batas selanjutnya adalah kondisi batas konveksi dan radiasi. Pada kondisi batas konveksi dan radiasi, berlaku bahwa nilai laju perpindahan panas yang masuk atau keluar dari permukaan suatu medium, sama dengan nilai laju konveksi dan atau laju radiasi yang terjadi. Kondisi batas terakhir pada kasus konduksi adalah kondisi batas interface. Kondisi batas interface adalah kondisi batas yang tercipta karena adanya pertemuan dari dua medium dengan material berbeda, di mana proses konduksi terjadi. Pada kondisi batas ini, berlaku ketentuan bahwa temperatur dan fluks panas pada titik pertemuan antara kedua medium adalah sama besar. Banyak kasus perpindahan panas yang ditemui melibatkan konversi beberapa bentuk energi menjadi energi panas dalam medium. Medium semacam itu dikatakan memiliki pembangkitan panas internal, yang terwujud dalam bentuk kenaikan temperatur di seluruh medium. Beberapa contoh kasus pembangkitan panas antara lain, pemanasan pada kawat listrik, reaksi kimia eksotermik, dan reaksi fisi pada batang bahan bakar nuklir. Pada kasus-kasus tersebut, energi listrik, kimia, dan nuklir masing-masing dikonversi menjadi panas. Penyerapan radiasi di seluruh volume medium semi-transparan seperti air, juga dianggap sebagai pembangkitan panas di dalam medium, sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya.
Pembangkitan panas biasanya dinyatakan persatuan volume medium dan dilambangkan dengan E.Gen dengan satuan watt per meter kubik. Sebagai contoh, pembangkitan panas pada kawat listrik dengan jari-jari luar R dan panjang L dapat dinyatakan sesuai persamaan ini. Parameter utama yang menjadi perhatian dari medium dengan pembangkitan panas adalah temperatur permukaan dan temperatur maksimum dalam medium pada kondisi tunak atau steady. Temperatur permukaan dari suatu medium dengan pembangkitan panas dapat dihitung dengan persamaan yang diperoleh dari penurunan kesetimbangan energi pada permukaan medium, di mana laju pembangkitan panas dari medium sama dengan laju konveksi dari permukaan medium tersebut. Hubungan ini, untuk geometri umum dalam kasus pembangkitan panas seragam atau laju pembangkitan panas konstan, dapat dinyatakan dalam persamaan umum berikut ini. Di mana, Ts adalah temperatur permukaan medium, T infinity adalah temperatur lingkungan di sekitar medium, E.Gen adalah laju pembangkitan panas, V adalah volume medium, As adalah luas permukaan medium, dan H adalah koefisien konveksi. Nilai temperatur permukaan medium dengan bentuk tertentu seperti bidang datar, silinder, dan bola, dapat diperoleh dengan substitusi parameter geometri masing-masing bentuk ke dalam persamaan umum. Sehingga diperoleh persamaan khusus masing-masing sesuai pada gambar.